Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu baik-baik saja ya. Pada pagi hari yang cerah ini, semoga kita tetap semangat dalam melakukan pembelajaran kimia pada hari ini. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu dan juga menyiapkan alat tulis yang akan kita gunakan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kimia unsur. Sebelumnya, kakak ingin bertanya nih, pasti kalian pernah bukan memakan kerang laut? Nah, kerang laut memiliki kaitan loh dengan ilmu kimia, yaitu terdapat pada cangkangnya. Cangkang kerang laut keras bukan? Nah, itu berhubungan dengan kandungan yang terdapat di dalam cangkang tersebut. Nah, pada cangkang tersebut memiliki kandungan-kandungan yang terdiri dari unsur-unsur kimia. Oleh sebab itu, kita akan membahas tentang kimia unsur. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang kelimpahan unsur-unsur di alam. Nah, unsur-unsur yang akan kita bahas kali ini yaitu unsur gas mulia, halogen, alkali, alkali tanah, aluminium, oksigen, silikon, belerang, besi, tembaga, dan juga emas. Yuk, mari kita bahas berikut unsur golongan utama. Pertama, unsur gas mulia. Unsur-unsur gas mulia terdiri dari helium, neon, argon, krypton, xenon, dan juga radon. Nah, unsur gas mulia sesuai dengan namanya yaitu memiliki elektron valensi yang penuh, sehingga di alam tidak ditemukan dalam bentuk senyawa, tetapi dalam bentuk atom-atomnya. Maka dari itu, unsur gas mulia dikatakan unsur bebas. Namun, pada tahun 1962, Haberlet berhasil mensintesa senyawa gas mulia yang pertama loh, yaitu xenon heksa fluoroplatinat 4 dengan mereaksikan unsur Xe dengan platina fluorida. Sejak saat itu, maka runtuhlah anggapan para ahli kimia bahwa gas mulia benar-benar tidak bisa dalam bentuk senyawa. Unsur gas mulia yang paling banyak di udara adalah argon. Sedangkan unsur gas mulia yang paling sedikit adalah radon, karena radon bersifat radioaktif yang memiliki waktu paruh yang singkat dan dapat meluruh menjadi unsur lain. Unsur gas mulia dapat diperoleh dengan cara destilasi bertingkat udara cair. Namun, untuk radon dapat diperoleh dari peluruhan radioaktif unsur radium. Berikut merupakan kelimpahan unsur gas mulia dalam udara kering. Selanjutnya, unsur halogen. Unsur halogen terdiri dari fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Unsur halogen bersifat sangat reaktif, sehingga di alam hanya ditemukan dalam bentuk senyawanya. Kata halogen berasal dari Yunani, yaitu kata halo yang berarti garam. Karena halogen paling banyak ditemukan dalam bentuk garam anorganik. Di perbatasan Yordania dan Palestina Barat terdapat Laut Mati. Tentu kalian sudah mengetahui bukan Laut Mati? Nah, di Laut Mati ditemukan banyak sekali kandungan garam, sehingga tidak ada kehidupan di dalamnya.
Selain itu, laut mati karena memiliki kadar garam yang tinggi. Jika seseorang ingin berenang, maka akan mengapung di dalamnya. Berikut merupakan kelimpahan unsur halogen di alam. Selanjutnya, alkali. Unsur alkali terdiri dari litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Unsur alkali cenderung melepaskan elektron. Nah, unsur alkali sangat bersifat reaktif sehingga hanya ditemukan dalam bentuk senyawanya di alam. Unsur alkali yang paling banyak di alam yaitu natrium dalam bentuk ion Na+, yang paling banyak ditemukan di air laut dan juga biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang sudah tidak asing lagi oleh kita, yaitu garam dapur atau natrium klorida. Berikut merupakan kelimpahan unsur-unsur alkali di alam. Selanjutnya, unsur alkali tanah. Unsur alkali tanah terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan juga radium. Unsur-unsur golongan alkali tanah hanya ditemukan dalam bentuk senyawa karena bersifat reaktif. Berikut merupakan kelimpahan unsur-unsur logam alkali tanah di alam. Selanjutnya, unsur oksigen. Di sekitar kita banyak sekali loh yang mengandung oksigen. Misalnya air, bebatuan, tumbuhan, hewan, dan juga manusia. Oksigen sendiri berasal dari hasil fotosintesis tumbuhan dan juga plankton di laut. Selanjutnya, unsur aluminium. Unsur aluminium merupakan peringkat ketiga pada kulit bumi sebanyak 7,5% setelah oksigen dan silikon. Biji aluminium yang paling penting yaitu bauksit dan juga kriolit. Umumnya, aluminium terdapat pada batuan aluminosilikat yang paling banyak pada karang seperti granit dan juga tanah liat seperti feldspar dan mika. Tambang aluminium di Indonesia berada di Kabupaten Bintang. Selanjutnya, unsur silikon. Unsur silikon merupakan unsur kedua terbanyak di kulit bumi setelah oksigen, yaitu sebanyak 25,67%. Selanjutnya, unsur belerang atau sulfur. Di alam dapat ditemukan dalam bentuk keadaan bebas dan juga persenyawaan, yaitu senyawa sulfida dan senyawa sulfat. Dalam keadaan bebas biasa ditemukan di daerah pegunungan vulkanik dalam bentuk endapan, sedangkan dalam bentuk senyawa sulfida biasanya pada besi sulfida dan juga seng sulfida. Pada senyawa sulfat biasanya yaitu gips atau gipsum, barit, dan garam Epsom. Belerang juga dapat ditemukan dalam bentuk gas alam seperti H2S dan SO2. Selanjutnya, unsur tembaga. Di alam, unsur ini merupakan unsur pertama terbanyak dalam keadaan bebas dan dalam bentuk persenyawaan. Beberapa logam tembaga dalam senyawa sulfida yaitu kalkopirit, kalkosit, krisokola, malasit, bornit, kuprit, dan turquoise. Tembaga adalah logam yang memiliki daya hantar listrik yang sangat tinggi, sehingga biasa digunakan dalam
kabel listrik. Dan ini merupakan tempat-tempat tambang tembaga di Indonesia. Selanjutnya, unsur besi. Besi di alam banyak ditemukan dalam bentuk senyawa, yaitu hematit, siderit, limonit, magnetit, dan juga pirit. Berikut merupakan daerah penghasil biji besi. Selanjutnya, emas. Di alam, emas ditemukan paling banyak dalam bentuk logam bebas yang berada di dalam retakan-retakan batuan kuarsa dan batuan mineral. Emas juga ditemukan dalam emas aluvial karena proses pelapukan dari batuan-batuan yang mengandung emas. Kelimpahan relatif emas di kerak bumi sebanyak 0,004 gram per ton, termasuk 0,001 gram per ton di dalam perairan laut. Dan ini merupakan tambang emas yang ada di Indonesia. Demikian pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian sudah mengerti? Alhamdulillah jika sudah mengerti. Nah, jaga selalu ya semangatnya untuk mempelajari materi kimia yang lain. Dan juga untuk melatih materi yang sudah diajarkan pada hari ini, kalian dapat mengerjakan soal dari buku atau sumber belajar yang lainnya. Bagaimana, kimia mudah bukan? Sebelum kita tutup, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.